Perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin. Pola pikir atau mindset adalah salah satu faktor utama yang membedakan orang kaya dan orang miskin. Seringkali, perbedaan ini bukan hanya soal jumlah uang di rekening, tetapi juga bagaimana seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan memandang kehidupan. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin memengaruhi cara mereka menjalani hidup, mengambil risiko, serta menentukan masa depan mereka. 1. Cara pandang terhadap uang. Orang kaya. Orang kaya melihat uang sebagai alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka berpikir bagaimana cara menginvestasikan uang agar dapat berkembang dan memberikan kebebasan finansial. Mereka memahami konsep aset dan liabilities kewajiban. Aset adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan uang, seperti properti yang bisa disewakan, bisnis yang menguntungkan, atau saham yang memberikan dividen. Sebaliknya, kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang, seperti mobil mewah yang membutuhkan biaya perawatan tinggi. Orang miskin. Sebaliknya, orang miskin cenderung melihat uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka lebih fokus pada mencari uang untuk bertahan, bukan bagaimana mengelolanya agar berkembang. Mereka seringkali lebih senang membeli barang konsumtif seperti pakaian mahal, gadget terbaru, atau kendaraan yang sebenarnya tidak menambah nilai ekonomi dalam jangka panjang. 2. Cara mendapatkan penghasilan. Orang kaya. Orang kaya lebih memilih menciptakan banyak sumber penghasilan atau yang disebut multiple streams of income. Mereka tidak hanya bergantung pada satu pekerjaan, tetapi juga memiliki bisnis, investasi, atau sumber pendapatan pasif lainnya. Mereka percaya bahwa bekerja keras itu penting, tetapi bekerja cerdas jauh lebih baik. Mereka berusaha mencari cara agar uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Orang miskin. Sebaliknya, orang miskin cenderung bergantung pada satu sumber penghasilan, seperti gaji dari pekerjaan tetap. Mereka lebih fokus bekerja keras secara fisik tanpa memikirkan bagaimana cara agar uang bisa berkembang secara otomatis. Karena keterbatasan pola pikir ini, mereka sering terjebak dalam lingkaran hidup dari gaji ke gaji, paycheck to paycheck, di mana setiap bulan mereka harus bekerja hanya untuk menutupi kebutuhan dasar. 3. Sikap terhadap risiko dan keberanian berinvestasi. Orang kaya. Orang kaya memahami bahwa risiko adalah bagian dari kehidupan dan kesuksesan. Mereka berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan dengan baik, seperti investasi di pasar saham, membangun bisnis, atau membeli properti. Mereka belajar dari kegagalan dan tidak takut untuk mencoba kembali. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah pelajaran yang bisa membawa mereka lebih dekat ke kesuksesan. Orang miskin. Sebaliknya, orang miskin cenderung takut mengambil risiko. Mereka lebih memilih zona nyaman dan tidak berani mencoba hal baru karena takut kehilangan uang. Misalnya, mereka takut berinvestasi karena khawatir mengalami kerugian. Akibatnya, mereka lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk tunai atau tabungan biasa yang nilainya terus tergerus inflasi. 4. Cara mengelola waktu. Orang kaya. Orang kaya sangat menghargai waktu karena mereka tahu bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Mereka lebih memilih mendelegasikan tugas-tugas yang tidak produktif kepada orang lain, agar mereka bisa fokus pada hal-hal yang lebih bernilai tinggi. Misalnya, mereka lebih memilih membayar asisten untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, agar mereka bisa fokus mengembangkan bisnis atau belajar keterampilan baru. Orang miskin. Orang miskin seringkali menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti menonton TV berjam-jam, bermain media sosial tanpa tujuan jelas, atau melakukan pekerjaan yang tidak memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Mereka sering merasa sibuk, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. 5. Cara memandang pendidikan dan pembelajaran. Orang kaya. Orang kaya percaya bahwa belajar tidak berhenti setelah sekolah atau kuliah. Mereka terus mencari ilmu baru melalui buku, seminar, kursus online, atau mentor. Mereka bersedia mengeluarkan uang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka karena mereka tahu bahwa investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik. Orang miskin.
Orang miskin sering kali berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan formal. Mereka merasa bahwa setelah lulus sekolah atau kuliah, mereka tidak perlu lagi mencari ilmu baru. Mereka juga sering berpikir bahwa belajar itu mahal dan tidak memiliki manfaat langsung. Padahal di era digital saat ini, banyak ilmu yang bisa diakses secara gratis atau dengan biaya rendah. 6. Lingkungan dan pergaulan. Orang kaya. Orang kaya cenderung bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir sukses. Mereka sadar bahwa lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Mereka mencari komunitas yang bisa membantu mereka berkembang, seperti kelompok bisnis, jaringan investor, atau organisasi yang fokus pada pertumbuhan pribadi. Orang miskin. Orang miskin sering kali bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki pola pikir negatif atau pesimis. Mereka cenderung mengeluh tentang keadaan, menyalahkan pemerintah, atau menyalahkan orang lain atas kesulitan hidup mereka. Lingkungan seperti ini sering membuat mereka sulit berkembang, karena tidak ada dorongan untuk berpikir lebih maju, atau mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. 7. Cara menghadapi masalah dan tantangan. Orang kaya. Orang kaya melihat masalah sebagai tantangan yang harus diatasi dan sebagai peluang untuk belajar. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Mereka lebih fokus pada solusi daripada sekadar mengeluh tentang masalah. Mereka juga seringkali memiliki pola pikir bahwa setiap masalah memiliki peluang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan. Orang miskin. Sebaliknya, orang miskin cenderung melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dan hanya bisa dikeluhkan. Mereka lebih sering menyalahkan keadaan atau orang lain daripada mencari cara untuk mengubah situasi mereka. Mereka juga lebih cepat menyerah ketika menghadapi kegagalan, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai perubahan besar dalam hidup mereka. 8. Tujuan jangka panjang phase. Jangka pendek. Orang kaya. Orang kaya memiliki visi jangka panjang. Mereka membuat rencana keuangan, menetapkan tujuan hidup, dan berusaha mencapainya dengan strategi yang matang. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan uang demi kesenangan sesaat, tetapi lebih memilih menabung dan berinvestasi demi masa depan yang lebih baik. Orang miskin. Sebaliknya, orang miskin lebih sering berpikir jangka pendek. Mereka lebih fokus pada kepuasan instan, seperti membeli barang mewah, meskipun harus berutang, daripada menyusun rencana keuangan yang lebih stabil. Karena pola pikir ini, mereka sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa ada perubahan yang signifikan. Kesimpulan, perbedaan antara orang kaya dan orang miskin bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki, tetapi lebih kepada bagaimana mereka berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Orang kaya memiliki pola pikir yang lebih strategis, berorientasi pada solusi, dan siap menghadapi risiko demi pertumbuhan. Sementara itu, orang miskin cenderung lebih pasif, takut mengambil risiko, dan lebih fokus pada kepuasan jangka pendek. Jika ingin mengubah hidup, perubahan harus dimulai dari cara berpikir. Dengan mengadopsi pola pikir yang lebih positif dan produktif, siapapun bisa meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kebebasan finansial.